aplikasi di Binance. Ini saya sudah open posisi teman-teman ya, dan untuk returnnya sudah 37%. Nah, ini caranya kalian bisa langsung menganalisa di aplikasi Binance ya teman-teman ya. Ini bisa menggunakan saldo minim pun bisa kalau kalian mau coba, karena ini adalah koin yang lagi naik drastis ya. Kita coba lihat di aplikasi Ajaib saja ya teman-teman ya. Di Ajaib Crypto, untuk koin yang saya tradingkan yaitu auction ya teman-teman ya, auction IDR. Nah, ini untuk harganya sekarang di 756 teman-teman, dan ini sedang uptrend ya teman-teman ya. Untuk trennya sedang bullishnya ini mulai dari kemarin tanggal 6 Maret ya kalau nggak salah ya, sampai sekarang, dan ini masih bullish teman-teman ya. Nah, untuk cara analisanya bagaimana? Kemarin ini harganya harga awal di 180-an teman-teman ya, di sini ya, di sini 191, dan sekarang sudah mencapai 759.000. Ini kenaikannya sangat drastis ya untuk koin auction ini. Di tanggal 5 Maret teman-teman ya, harganya 191, dan sekarang di tanggal 21 Maret itu harganya mencapai 758. Sudah naikannya sangat drastis. Jadi kalau kalian mau coba trading future ini, untuk cara analisanya seperti ini teman-teman ya. Di sini saya pakai saldo minim saja teman-teman, karena ini sudah beberapa kali juga saya sudah open posisi di koin ini ya, dan ini sangat enak sekali di koin ini. Cara kita entry di koin dan analisanya itu seperti ini teman-teman ya. Kalian cari saja koin yang ingin kalian tradingkan ya teman-teman ya. Contohnya di sini auction, dan ini sudah saya favoritkan. Tinggal kalian klik seperti ini saja, nanti dia akan muncul di layarnya seperti ini. Dan yang paling bawah ini adalah analisa kita ketika kita ingin menganalisa koin tersebut sedang bullish atau sedang bearish. Nah, caranya seperti ini. Kalian klik saja di bagian candle paling atas ini, paling atas di pojok kanan atas ya, itu ada titik 3, kemudian ada kalkulator, kemudian ada candle. Kalian klik saja seperti ini. Lalu di sini ini adalah chart dari auction, koin auction tadi. Kalian klik saja di bagian ini, ada garis 3 di atas ini. Untuk waktunya, untuk time frame-nya nanti bisa menggunakan time frame 1 menit, 15 menit, nanti terserah ya, kalian ikuti saja. Kalau mau open posisi nanti caranya seperti ini ya. Ini cara analisanya. Kalian klik di bagian gambar, kemudian kita analisa sebentar teman-teman. Ini nanti gambarnya agak kecil ya teman-teman ya, karena ini cuma pakai HP teman-teman, dan ini sangat rekomendasi sekali buat teman-teman yang mau coba analisa sendiri, analisa secara mandiri, dan analisanya cukup simpel ya teman-teman ya. Caranya seperti ini. Kalian tarik garis, ini kan trennya kan sedang bullish ya teman-teman ya. Dari bawah sini, ini adalah trendline yang sudah saya buat. Jadi trendline itu ada trendline bawah dan trendline atas. Trendline atas ini adalah resisten, sedangkan trendline bawah ini adalah support.
Jadi ketika kita ingin entry, nanti kalian entry-nya ketika candlenya atau chartnya ini menyentuh di bagian support ya teman-teman ya. Nah contohnya di sini ya, kalian bisa entry. Ini sebentar lagi kan turun. Nah ini kalian bisa entry karena candlenya pasti dia tidak akan melebihi trendline bawah ini. Kalau dia sudah melewati batas dari trendline bawah ini, untuk trennya nanti sudah berganti teman-teman, dari tren bullish atau tren naik menjadi tren turun. Ketika belum menyentuh trendline bawah ini, maka bisa dipastikan ini masih dalam trendline bullish ya. Sebentar. Selagi belum menyentuh trendline bawah ini ya, ini trennya masih bullish teman-teman ya. Nah ini dia mau turun ke bawah. Ini saatnya kalian kalau mau entry ya, silakan kalian yang mau entry ini nanti sebentar lagi pasti naik, karena ini pasti nanti kalau menyentuh trendline bawah, posisi dia akan naik lagi. Nah ini sudah hijau lagi, karena di sini buyer itu lebih tinggi ya teman-teman ya, buyer naik lagi teman-teman ya. Jadi nggak sampai nyentuh trendline bawah dia sudah naik lagi. Jadi kalau mau entry, kalau sudah di bawah silakan langsung entry, karena trennya masih sangat bullish sekali teman-teman. Ini nanti bisa nyampe 900-an ya teman-teman ya untuk koin auction ini. Dan saya sudah untuk take profitnya di 800 teman-teman ya. Sebentar, kalau mau take profit di sini kalian bisa atur take profit dan stop lossnya di sini ya. Kalian klik di bagian TP,
posisi TP dan SL. Nah di sini saya kasih 500 ya, untuk take profitnya 500%, kemudian stop lossnya 137%. Jadi nanti kalau seumpama sudah menyentuh harga 53 dolar, nanti akan secara otomatis saya akan mendapat profit 23 dolar teman-teman. Kalau mau entry silakan ya, ini masih dalam tren bullish teman-teman ya. Jadi nanti ambil posisinya posisi long, bukan posisi short ya. Ini sudah 40%. Buat teman-teman yang mau entry, ini untuk koinnya auction USDT teman-teman. Kalian bisa coba nunggu lagi, nanti kalau sudah turun lagi, kalau nggak sampai di trendline bawah nanti bisa langsung entry. Nah cara analisanya bagaimana? Cara analisanya seperti tadi. Sebenarnya mudah sih, enak sih di Binance ini, kita bisa analisa sekaligus nanti kita tahu kapan waktu entry dan kapan waktu kita TP ya teman-teman ya, atau take profit. Nah ini konfirmasi dari MA nya, dari moving average nya, ini sudah ada golden cross ya teman-teman ya, yaitu persilangan antara MA sebentar kita coba lihat MA nya. Nah di sini sudah terjadi persilangan teman-teman. Nah persilangannya itu di sini ya. Nah ini garis kuning ini, sebentar, bukan di sini. Nah ini di sini persilangan tadi ya, dan ini trennya masih terjadi bullish sampai sekarang, sangat drastis kenaikannya. Tadi hampir ini tadi saya juga sudah open posisi di beberapa tadi ya. Saya open posisi lalu saya stop, saya open posisi lalu saya stop. Tadi trennya sempat bearish atau turun di sini di 47, di harga 47,423. Nah ini sempat bearish tadi, saya juga open posisi short tadi ya, 4 posisi short tadi, tapi nggak sampai bawah, saya sudah TP. Dan sekarang trennya sudah kembali bullish lagi teman-teman ya. Nah ini naiknya sangat drastis ini. Kalau mau open posisi tunggu dulu ya, tunggu sampai menyentuh garis biru ini. Ini sudah 53% teman-teman ya, 52. Dan ini masih naik drastis teman-teman ya kenaikannya, karena koin ini sangat agresif sekali. Kalau dia naik langsung bisa sampai nembus 300% teman-teman, 300 sampai 500. Kemarin saya sempat PP itu berapa ya, 700% ya teman-teman ya. Untuk nama koinnya memang ini trennya masih sangat bullish ya, dan harganya kita coba lihat di Ajaib Crypto. Untuk harganya sekarang di 757 teman-teman ya. Nah ini adalah koinnya 764, naik lagi teman-teman ya. Nah kenaikannya memang sangat drastis ini. Nah ini tren bullishnya masih sangat kelihatan. Jadi buat teman-teman yang mau entry di future ya teman-teman ya, bukan di spot ya.
Kalau kalian mau main spot nanti tunggu dulu kalau kalau ada koreksi lagi. Di harga berapa ya untuk bottomnya itu? Di harga 709. Sekarang kan 765 ya teman-teman ya. 709, 710. Nah, nanti 707 ya. Ini adalah bottom. Nanti kalau sudah menyentuh harga ini kalian bisa entry untuk spot ya. Bisa di aplikasi Ajaib maupun di exchange yang lain. Dan ini masih sangat bullish sekali. Meskipun di sini untuk Bitcoinnya turun teman-teman ya, tetapi untuk koin tersebut itu masih dalam uptrend ya teman-teman ya. Kita coba kembali ke Binance lagi, dan ini sudah naik lagi teman-teman ya. Oke, kalau nanti sampai menyentuh trendline atas nanti kita TP saja. Tapi sebenarnya di sini saya sudah pasang TP dan SL ya. Jadi kita tinggal tidur pun nggak masalah ya untuk koin ini. Memang sangat agresif untuk koin auction ini. Saya sudah berkali-kali untuk cuan di di sini di koin auction USDT ini pasti naik lagi teman-teman ya. Kalau dia turun itu wajar ya. Jadi gini ya, kalau kita mau analisa sebuah koin itu kita pergi ke chartnya ya teman-teman ya. Kita pergi ke chartnya lalu kita tarik trennya bagaimana, trennya naik atau tren turun. Kalau tren naik seperti ini kita ambil posisi long. Kalau trennya sedang turun seperti ini kita ambil posisi short. Nah di sini yang tanda-tanda merah ini tadi saya juga open posisi short ya teman-teman ya. Jadi ketika trennya turun pasti kelihatan market itu. Kalau turun seperti ini kita short, kalau lagi naik seperti ini kita long ya teman-teman ya. Cuma ada 3 teman-teman di market itu, ada 3 posisi ya. Yang pertama ada 3 tren maksud saya. Yang pertama tren bullish. Tren bullish adalah tren naik seperti ini. Yang kedua tren bearish. Nah tren bearish itu tren turun seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah sideway. Sideway itu ya trennya dia stagnan ya, harganya naik turun di harga yang sama. Jadi ketiga tren ini bisa kita manfaatkan di dalam trading future ya teman-teman ya. Kalau saya lebih suka di tren bearish bullish seperti ini karena kenaikannya sangat tajam sekali. Dan ini masih mencoba naik ya. Dalam time frame di time frame 15 menit masih naik dan saya sudah pasang stop loss di sini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi trennya itu sangat kelihatan. Tadi saya juga sempat tarik garis dari bawah sini. Nah, dia pasti nggak akan melewati garis biru ini teman-teman. Kalau sudah melewati garis biru seperti ini, nah ini trennya sudah berubah teman-teman ya. Oke, ini time frame 15 menit ya. Dan biasanya kalau saya mau trading itu nggak lama-lama ya, kita pakai time frame yang 1 menit saja. Nah kalau sudah menemukan pola seperti ini, nah ini sebentar lagi turun teman-teman. Kalau kalian mau entry silahkan ya, kalian mau entry nanti silahkan. Nggak sampai nyentuh garis biru ini nanti langsung kalian entry di harga berapa ini, di harga 45,336 lah.
kalau menyentuh ya, biasanya karena di harga-harga sebelumnya juga nggak sampai nyentuh garis biru atau trendline ini. Nah ini kalau sedang koreksi lagi, silakan yang mau entry siap-siap, kalian bisa menggunakan limit order ya teman-teman ya. Di sini kalian pasang limit order. Untuk harganya nanti kalian pasang di harga berapa ini, sebentar, 4533. Nah ini kalian ubah 4533. Nah seperti ini, lalu kalian masukkan untuk jumlahnya. Untuk jumlah USDT nya bisa 1/4, 10% dari total saldo kalian, atau pokoknya terserah, jangan sampai setengah seperti ini karena nanti akan cepat terlikuidasi teman-teman. Kalau bisa 1/4 saja, kalau saya biasanya pakai 1/4 seperti ini. Lalu ketika nanti candlenya sudah menyentuh di bawah, lalu kita open posisi long teman-teman ya, kita klik long langsung seperti itu. Atau sekarang juga sudah bisa, kalau kita open posisi long maka nanti dia akan kejemput ya teman-teman ya. Tapi ini saya rasa nggak sampai bawah sih ini penurunannya, ini dia akan langsung naik lagi ini karena trennya memang sangat bullish sekali teman-teman ya. Kalau di sini ya teman-teman ya, saya coba jelaskan sedikit untuk trading future teman-teman ya. Di bagian atas ini ada option USDT. Nah, ini adalah koinnya ya teman-teman ya, koin yang akan kita tradingkan. Kita bisa trading Bitcoin, kemudian ETH, Sol dan lain sebagainya. Di sini ada banyak sekali sebenarnya. Kita klik di bagian semuanya, ada banyak sekali koin yang bisa tradingkan. Nah ini bisa dipilih salah satu. Kalau saya ini pilih yang saya favoritkan. Biasanya ini adalah koin-koin yang sering saya tradingkan teman-teman ya. Listing baru juga ada, pokoknya banyak. Nah itu adalah koin yang akan kita listingkan. Ini adalah menu dari future ya teman-teman ya. Kemudian di sini di bagian kanan ini ada gambar candle. Ini adalah ketika kita ingin melihat grafiknya ya teman-teman ya, kita klik seperti ini, nanti akan muncul grafik dari koin tersebut. Nah seperti ini. Oke. Nah itu kita kembali lagi. Untuk yang ini, yang atas kanan ada titik 3, ini adalah pengaturan ya teman-teman ya. Ini biasanya nggak seberapa penting sih. Kemudian di sini di bawahnya nama koin auction ini ada cross, kemudian ada 25. Untuk cross ini, sebentar, untuk cross ini kalau bisa gunakan cross margin teman-teman ya, supaya kalian nggak cepat terlikuidasi. Kalau kalian pilih isolated, nanti hanya saldo yang kalian pertaruhkan di sini saja yang dipakai. Tetapi kalau cross margin itu semua saldo yang ada di future itu kalian pakai ya teman-teman ya. Tapi memang resikonya besar. Kemudian di sini ada 25. 25 ini adalah leverage ya teman-teman ya. Jadi ini bisa kalian ubah seperti ini. Bisa menggunakan 1 kali, 5 kali, 10 kali sampai 25 kali. Sebenarnya ini kemarin ada 50 sih, tapi sekarang cuma 25 kali. Kemudian buka dan tutup ini adalah ketika kalian ingin open posisi ya teman-teman ya, open posisi. Kemudian di bawahnya ini ada modal kalian ya teman-teman ya, modal kalian yang ada di saldo future. Selanjutnya di bawahnya ini adalah limit order atau market order. Kalau saya biasanya pakai limit order dan market order. Di sini ada post only juga, stop limit, stop market dan lainnya. Tapi kalau saya ingin open posisi, saya biasa menggunakan limit order dan market order.
Kalau limit order kita open posisinya secara antri seperti ini, bisa mengatur harga yang kita inginkan. Tetapi kalau market order kita akan dapat harga yang sekarang. Nah, untuk harganya di sini 45,597 ini, dan harganya berubah-ubah setiap detik ya teman-teman ya. Kemudian di bawahnya lagi ini ada USDT, ini adalah jumlahnya, nanti kalian bisa atur untuk saldo yang ingin kalian tradingkan. Dari semua total saldo kalian yang ada di future itu kalian bisa menggunakan 10% atau 25% atau 50%, jangan sampai melebihi 50% ya teman-teman ya kalau bisa ya, supaya kalian tidak cepat terlikuidasi. Kalau kalian pakai 50% biasanya akan sangat cepat terlikuidasi. Kalau saya biasanya pakai 25% atau 10% saja. Kemudian di sini di bawahnya ada TP atau SL. TP ini adalah cara kalian untuk kita atur ya, untuk take profitnya nanti di harga berapa atau keuntungan kita di berapa persen. Kemudian SL nya yaitu stop loss. Stop loss itu ketika nanti ini minus itu, nanti kalian ingin rugi itu, kalian siap rugi itu berapa persen, 100% dari total saldo yang kalian pertaruhkan atau berapa persen. Kalau saya biasanya 50 sampai 100 ya. Nah, di sini ini saya pakai 137 untuk stop lossnya, karena memang untuk saldo saya juga minim ya, saya pakai saldo minim, jadi saya pertaruhkan semuanya saja. Kalau hilang ya silahkan, kalau untung ya silahkan gitu ya. Saya sudah tidak menghiraukan, tapi ini kita sudah plus 60 ya teman-teman ya. Untuk order terbuka ini adalah stop loss dan take profit tadi ya teman-teman ya, jadi ini bisa diatur. Kita coba lihat lagi, kalau mau lihat grafiknya kita tinggal lihat di sini teman-teman. Nah, di sini kelihatan langsung ya, ini grafiknya masih naik ya teman-teman ya. Dan ini kalau kalian seumpama saya ini tutup, saya sudah untung teman-teman ya, saya sudah untung 2,75 ini adalah PNL yang belum terrealisasi. Ini adalah keuntungan yang saya dapatkan, sudah dapat $2 ya, hampir $3 lah, dan yang saya pertaruhkan itu $4,71 ya teman-teman ya, sekitar $5 lah. $5 itu kalau dirupiahkan ya sekitar $2 itu 30.000, $4 60, sekitar 70-80 ribuan lah yang saya pertaruhkan di sini ya. Tetapi kalau ini nanti sudah 100%, jadi saya akan mendapatkan $4,72 teman-teman keuntungannya. Kalau umpama 200% untuk keuntungannya ini, maka saya bisa mendapatkan $9 ya teman-teman ya. Kemudian untuk harga entry saya tadi di 44,623906, dan harga sekarang itu 45 teman-teman ya, jadi sudah naik. Ini harga mark, ini adalah harga sekarang. Kemudian harga likuidasi ini adalah harga ketika nanti turun, harganya turun dan saya minus di harga 42 ini, nanti saya akan terlikuidasi, dan ini masih jauh teman-teman ya. Sekarang di harga 4577, harga 42 itu sekitar di sini, di bawah sini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah pasang stop loss di atasnya sini. Ini trennya masih sangat bullish, jadi buat teman-teman yang mau entry, nanti tunggu kalau koreksi dan menyentuh garis biru ini teman-teman ya. Nah, ini ada koreksi lagi.
Nah ini koreksi teman-teman, kalau mau open silakan ya, karena ini trennya masih sangat bullish dan ini akan naik terus lah ya teman-teman ya, karena tadi menyentuh di harga, sebentar kita lihat di apa, di ajaib ya teman-teman ya. Saya biasanya lihat di ajaib dan di Binance teman-teman. Nah ini untuk koinnya auction ini tadi itu harganya sempat menyentuh 790 kalau nggak salah ya. Sebentar kita pakai time frame 15 menit. Nah ini adalah harga tertinggi tadi 700, harga close 798, hampir 700.000, 800.000 ya teman-teman ya, dan sekarang 764. Jadi nanti kalau sudah nyampe 800.000 harganya, maka kita take profit ya. Kalau melebihi 800.000 kita bisa untung, dapat cuan banyak teman-teman. Oke. Nah ini masih koreksi teman-teman ya, kalau mau entry lah silahkan, ini pasti naik lagi teman-teman lah. Kalau mau entry silahkan ya, saat koreksi, jangan saat naik. Sepertinya ini mau berbalik arah atau enggak ini. Oh masih apa itu, masih bullish ya teman-teman ya. Kita perhatikan juga short teman-teman, karena ini sudah berbalik arah teman-teman ya. Nah ini sudah berbalik arah, jadi ini trennya sudah berganti menjadi bearish ya teman-teman ya, karena tadi kan trennya bullish ya teman-teman ya, dan sekarang sudah melewati garis biru atau trendline yang bawah ini, jadi ini trennya sudah berganti menjadi bearish. Kalau kita mau open posisi, jangan langsung open posisi di sini, kita tunggu naik dulu teman-teman ya, kita tunggu naik, karena market itu kan naik turun naik turun naik turun seperti itu ya teman-teman ya, dan ini sedang ada penurunan, dan ini dua candle ini sangat tajam sekali, jadi nanti kita tunggu kalau naik lagi di, ya nggak nyampe nyentuh garis ya. Dan untuk garis biru ini tadi kan menjadi apa, support ya teman-teman ya. Sebentar ada adzan ya teman-teman.
Oke, kita ambil posisi short lagi, short ya teman-teman ya, karena ini trennya sudah berubah menjadi bearish dan karena sudah melewati garis biru teman-teman, jadi kita langsung pasang open posisi short ya teman-teman ya. Nah ini nanti pasti akan melakukan penurunan drastis seperti ini lagi. Karena apa? Karena sudah melewati garis yang kita buat ya tadi ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu nanti nggak sampai 1 jam atau 2 jam, nanti pasti kita TP lagi ya teman-teman ya. Memang untuk koin ini sangat agresif sekali, jadi kalau kalian mau open posisi short, tapi tunggu ketika candle hijau nanti di atas ya teman-teman ya, nanti bisa short. Ini akan melakukan penurunan lagi karena sudah apa, sudah melewati garis atau batas yang kita buat. Dia akan kembali seperti ini teman-teman ya, tren bearish. Kalau kita lihat di time frame 15 menit, dia seperti ini, dari sini naik kemudian turun, kemudian naik kemudian akan turun lagi, kemudian nanti akan naik lagi kemudian akan turun lagi, seperti itu terus teman-teman ya market itu. Kalau dari time frame 1 menit tadi sudah melewati garis ya atau trendline yang kita buat.
karena ini sudah waktunya subuh teman-teman ya, kita off dulu, nanti kita lanjut untuk live streamingnya, atau nanti saya buatkan tutorial untuk cara analisa mandiri ya teman-teman ya, di aplikasi Binance ataupun di Ajaib Crypto. Karena saya bisa memakai TradingView juga bisa sih, tapi kalau saya trading di Binance itu enaknya di sini kita bisa analisa langsung dan nanti kelihatan waktu kita entry itu kapan, kemudian waktu kita TP itu kapan, karena di garis-garis ini itu adalah nanti waktu kita untuk entry dan waktu kita untuk TP itu kelihatan ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini, ketika sudah melewati garis maka yang perlu kita lakukan yaitu entry atau TP. Pokoknya intinya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk kali ini kita close dulu ya teman-teman ya, nanti kita lanjut. Dan ini masih akan penurunan lagi, akan ada penurunan drastis lagi teman-teman seperti ini, karena ini sudah menyentuh di trendline yang kita buat, dan ini sudah menjadi resisten ya teman-teman ya. Nah di sini sudah menjadi resisten, ini ada pembalikan arah setelah candle hijau, ada candle merah besar ini. Nah ini dari resisten dia akan kembali ke bawah ya teman-teman ya, karena ini trennya sudah berbalik dari tren bullish menjadi bearish. Oke, kita close dulu ya teman-teman ya. Nanti saya buatkan video tutorialnya untuk cara analisa mandiri di aplikasi Binance ataupun di aplikasi Ajaib Crypto. Kalian juga bisa tonton video-video saya yang lain mengenai cara trading future, cara trading spot, kemudian cara mendapatkan Bitcoin gratis. Ada semua videonya di channel saya ini. Silahkan kalian cari-cari videonya di channel saya ini. Oke, untuk kali ini saya akhiri dulu untuk live streamingnya. Sampai jumpa di live streaming berikutnya ya teman-teman ya.